Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan, pemeliharaanmu sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 47 ayat 11-12. Tertulis demikian. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 2018 ada seorang remaja bernama Aldi Novel Adilang yang terombang-ambing di laut selama 49 hari setelah rumah rakit tempatnya bekerja terlepas dari tambatan. Ia berada begitu jauh dari daratan dan terombang-ambing dalam waktu yang begitu lama dan harus bertahan dalam kondisi makanan dan minuman yang terbatas. Dalam kesaksiannya, Aldi menyebutkan bahwa ia terus berdoa kepada Tuhan dan membaca Alkitab kecil yang ia punya. Di saat-saat terberatnya ketika Aldi sangat tertekan dan bahkan ingin membunuh dirinya, dia merasakan kekuatan dari Tuhan. Tuhan menguatkannya dan Tuhan memelihara kehidupannya sampai akhirnya ia ditemukan oleh sebuah kapal Panama. Dalam berbagai keadaan, Tuhan adalah pemelihara dan pelindung kita. Dia menjadi penyedia bagi kita di setiap keadaan. Dalam Kejadian 47 ayat 11-12 ini, kita baca bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk memelihara ayahnya dan saudara-saudaranya. Dan Tuhan juga memakai Firaun, pemimpin Mesir, untuk memberikan tempat bagi mereka di tanah Mesir. Dalam situasi kelaparan yang begitu hebat terjadi di tanah Kanaan dan juga terjadi di berbagai wilayah di sekitar Mesir, bahkan di Mesir juga, Tuhan selalu menyediakan yang diperlukan. Tuhan memelihara Yakub dan keluarganya melalui Yusuf dan melalui Firaun. Tanah Goshen menjadi tempat di mana mereka tinggal, dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kesetiaan Tuhan memelihara mereka. Ada kalanya cara-cara Tuhan untuk menunjukkan pemeliharaannya berbeda dari apa yang kita pikirkan, berbeda dari apa yang mungkin kita harapkan. Kita lihat di sini bahwa Firaun, seorang pemimpin dari Mesir, dipakai Tuhan. Juga Yusuf, salah satu anak dari Yakub, dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasa penyediaan dari Tuhan. Cara-cara pemeliharaan Tuhan ini mungkin tidak dapat kita mengerti. Kadangkala ada situasi di mana kita mengharapkan sesuatu yang lain, tapi kita hendaknya percaya bahwa cara Tuhan dalam memelihara kita adalah cara yang terbaik. Salah satu sebutan dari Tuhan, sebutan dari Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Yahweh Jireh, atau sering kita dengar sangat familiar dengan kata-kata Jehovah Jireh atau Adonai Jireh, yang berarti Tuhan menyediakan. Dalam Kejadian 22 ayat 14, di situ Abraham menamai tempat di mana ia berada. Tuhan menyediakan. Tuhan adalah penyedia bagi kita. Dia adalah pemelihara hidup kita dalam setiap keadaan,
dalam setiap musim kehidupan. Sekalipun ada krisis ekonomi, sekalipun ada pandemi COVID yang membatasi, dan sekalipun ada berbagai keadaan lainnya, kita hendaknya tetap percaya bahwa Tuhan adalah penyedia dan pemelihara hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 25, Tuhan Yesus katakan, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu." Dan di ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap percaya, miliki iman, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Selalu bersemangat dalam setiap keadaan, karena ada Tuhan, penyedia dan pemelihara kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali menyingkapkan kebenaran bahwa Tuhan adalah pemelihara kami. Tuhan penyedia di setiap keadaan, di segala musim kehidupan. Engkau selalu ada bersama, menyertai dan menyediakan apa yang kami perlukan. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya dan selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segala situasi di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan kembali memberikan kami sukacita dan pengharapan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan dan lakukan menjadi berhasil dan diberkati Tuhan, dan kehidupan kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Nyatakan kuasa mujizat, kesembuhan dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.